Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel kelasku online. Belajar menyenangkan kapan saja dan di mana saja. Adik-adik, kita hari ini akan membahas tentang salah satu materi dari fisika yang barangkali adik-adik pernah bermain-main dengan ini. Oh, belum tahu ya. Baik, adik-adik pernah menggosokkan penggaris plastik ke rambut? Digosokkan? Lalu penggaris plastik itu didekatkan ke kertas kecil-kecil yang disobek-sobek. Nah, ketika kalian mendekatkan penggaris plastik itu ke kertas sobekan kecil-kecil tadi itu, kertas akan tertarik oleh penggaris. Kok bisa? Jangan-jangan ada magnetnya. Tidak ada magnetnya karena penggaris plastik bukan logam dan kertas juga bukan logam. Apa sebabnya? Nah, jawabannya ada di materi berikut ini. Kita akan membahas tentang listrik statis. Apa listrik statis itu? Dan sekaligus nanti akan menjawab pertanyaan kenapa penggaris plastik dapat menarik kertas. Kita akan bahas satu persatu adik-adik. Jangan lupa klik tombol suka pada video ini dan jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Oke, fokus. Kita akan bahas satu persatu. Pembahasan kita awali dengan atom, adik-adik. Apa atom itu? Atom adalah bagian terkecil dari suatu benda. Ingat, adik-adik, atom adalah bagian terkecil dari suatu benda. Atom itu disusun dari inti atom, kita sebut dengan nukleon, dan kulit atom. Apa saja? Kita akan pelajari lebih lanjut pada gambar berikut ini, adik-adik. Di gambar ini adalah gambar atom, adik-adik. Nah, di manakah intinya? Inti itu yang di sini, adik-adik. Nah, ini kita sebut dengan nukleon. Kita sebut dengan nukleon atau inti. Inti itu terdiri dari nukleon ini terdiri dari, kita lihat di sini, ini ada proton, jadi ini yang bermuatan positif, proton, dan ada neutron namanya, neutron. Di dalam inti itu ada proton dan ada neutron. Nah, inti itu dikelilingi oleh elektron, adik-adik. Dikelilingi oleh elektron. Jadi, elektron ini yang mengelilingi inti. Sehingga elektron ini bisa berpindah. Atau dia bisa melepas. Atau dia bisa lepas dari intinya. Nah, sedangkan garis dari elektron ini melingkari inti, itu dinamakan dengan orbitnya. Jalurnya itu dinamakan dengan orbit. Nah, kita akan bahas satu persatu proton itu apa. Proton adalah bermuatan listrik positif. Ingat adik-adik, proton bermuatan positif. Yang letaknya ada di inti atom. Sedangkan yang kedua adalah neutron. Dia tidak bermuatan alias netral, adik-adik. Letaknya sama dengan proton. Dia ada di inti atom. Inti atom ada proton, ada neutron, ada listrik positif dan ada netral. Ingat adik-adik. Yang ketiga ada elektron. Elektron itu listrik yang bermuatan negatif. Letaknya di mana? Di kulit atom. Elektron selalu bergerak mengelilingi inti atom. Jadi elektron ini, yang ini adik-adik, dia selalu mengelilingi inti atom. Sehingga ketika dia mengelilingi ini, yang tadi penggaris plastiknya digosok ke rambut, maka ada elektron yang berpindah. Nah, itu adik-adik konsepnya. Jadi, yang menarik kertas tadi bukan magnet adik-adik, tetapi karena ada elektronnya. Kita akan lanjutkan adik-adik. Nah, berdasarkan muatannya, atom itu terdiri dari yang pertama ada namanya atom netral alias tidak bermuatan listrik. Apa cirinya? Ingat, ketika jumlah proton, kalau saya tulis dalam simbol itu begini adik-adik. Ini namanya sigma. Jadi jumlah proton sama dengan jumlah elektron. Jumlah elektron. Jadi ini itu bisa kita baca sigma yang berarti jumlah adik-adik. Jadi saya nyingkat tulisannya saja. Yang kedua ada ion. Apa ion itu? Atom yang bermuatan listrik. Ada dua adik-adik. Ion, ada kation, ada anion.
Jadi kalau kation dia bermuatan positif. Kapan benda itu bermuatan positif? Jika jumlah protonnya lebih banyak daripada jumlah elektronnya. Jumlah protonnya lebih banyak daripada jumlah elektronnya. Nah, atom netral bisa jadi bermuatan positif jika, ingat adik-adik, ini kata kuncinya, melepas elektron. Atom netral bisa menjadi muatan positif jika melepas elektron. Kalau melepas elektron, berarti benda bermuatan positif. Yang kedua adalah anion. Anion itu bermuatan negatif. Benda yang bermuatan negatif. Cirinya apa? Jumlah proton lebih sedikit atau kurang dari jumlah elektronnya. Atau dengan kata lain, benda netral akan bermuatan negatif jika menerima elektron. Kalau melepas berarti elektronnya berkurang, bendanya jadi positif. Kalau menerima elektron, bendanya kelebihan elektron, sehingga bendanya bermuatan negatif. Bisa diterima adik-adik? Nah, jadi saya ulang, benda positif itu punya dua ciri, yaitu jumlah protonnya lebih banyak daripada jumlah elektronnya. Yang kedua, atau melepas, benda itu melepas elektron. Atau dengan kata lain, bendanya kekurangan elektron. Karena dia melepas, dia menjadi kekurangan. Sedangkan negatif, yang negatif jumlah protonnya kurang dari jumlah elektronnya atau menerima elektron, sehingga dia kelebihan elektron. Karena kelebihan elektron, dia menjadi bermuatan negatif. Ingat adik-adik ya? Oke, kita akan lanjutkan biar adik-adik lebih memahami. Tentukan jenis atom berikut. Kita akan lihat adik-adik di soal yang pertama ini, di gambar yang pertama, kita lihat jumlah protonnya berapa yang bermuatan positif. Di sini hanya 1. Sedangkan jumlah elektronnya kita lihat di sini adik-adik 1 juga. Karena jumlah proton sama dengan jumlah elektron, berarti benda yang pertama ini adalah netral. Bisa dipahami adik-adik? Yang kedua, kita lihat jumlah protonnya berapa adik-adik? Protonnya 1, 2. Ada 2. Sedangkan jumlah elektronnya ada 1. Sehingga jumlah proton lebih banyak daripada jumlah elektron. Berarti benda bermuatan positif. Yang terakhir adik-adik, kita akan lihat yang terakhir jumlah protonnya dulu berapa? 1. Jumlah elektronnya kita lihat 1, 2. Ada 2. Jumlah proton lebih kecil daripada jumlah elektron, sehingga gambar ini bermuatan negatif. Bisa dipahami? Kita menentukan muatan sebuah benda dilihat dari jumlah elektron dan jumlah protonnya. Bisa dipahami dari contoh ini adik-adik? Semoga lebih paham lagi. Kita akan lanjutkan. Nah, salah satu cara untuk memberikan muatan listrik pada benda, salah satu caranya adalah menggosok. Seperti yang saya katakan di awal tadi adik-adik menggosokkan penggaris plastik ke rambut. Nah, itu dia. Yang tadi ada yang berpindah. Siapa? Elektronnya. Kita akan lihat. Contoh yang pertama adik-adik. Penggaris plastik digosok ke rambut kering. Nah, sudah terjawab adik-adik. Nah, penggaris plastik digosok ke rambut kering. Apa yang terjadi? Maka elektron adik-adik akan berpindah dari rambut kering ke penggaris plastik. Bisa dipahami adik-adik? Itu yang menyebabkan penggaris plastik tadi bermuatan sehingga bisa menarik kertas. Nah, karena rambut kering ini melepas elektron adik-adik,
maka rambut kering ini bermuatan positif. Melepas berarti kekurangan. Adik-adik memberikan uang ke temannya berarti kekurangan uang. Kalau di sini melepas elektron berarti kekurangan. Karena kekurangan elektron bermuatan negatif, kekurangan muatan negatif berarti dia menjadi positif. Yang menerima, adik-adik, yang menerima menjadi kelebihan. Tadi yang temannya menerima uang kelebihan dia. Berarti karena kelebihan elektron berarti di sini bermuatan negatif. Kalau disingkat menjadi butik, adik-adik. Menjadi butik. Bu ini adalah rambutnya, tik adalah plastik, penggaris plastik. Bu-nya bermuatan positif, tiknya bermuatan negatif. Bisa dipahami adik-adik, kalau butik penggaris plastik ke rambut berarti Bu-nya positif, tiknya negatif. Yang kedua adik-adik, penggaris plastik digosok ke kain wol. Ada elektron yang berpindah dari kain wol ke penggaris plastik. Berarti kain wol kekurangan elektron karena dia berpindah, bermuatan positif, kekurangan elektron. Sedangkan penggaris plastik mendapatkan elektron dari kain wol sehingga dia kelebihan, sehingga penggaris plastik menjadi muatan negatif. Sehingga disingkat dengan woltik. Woltik. Kain wol dan penggaris plastik. Kain wol bermuatan positif, tiknya bermuatan negatif. Yang ketiga adik-adik, ebonit digosok dengan kain wol sehingga elektron berpindah dari kain wol ke ebonit. Sehingga kain wol melepas elektron sehingga dia bermuatan positif, sedangkan ebonit menerima elektron dari kain wol bermuatan negatif. Sehingga disingkat dengan wolnit. Kain wol ebonit. Kain wolnya bermuatan positif, ebonitnya bermuatan negatif. Yang selanjutnya adalah batang kaca digosok dengan kain sutra. Ya, digosok dengan kain sutra. Sehingga di sini elektron berpindah dari mana adik-adik? Iya, dari batang kaca ke kain sutra. Kalau yang ketiga tadi semua panahnya ke arah kiri, sedangkan di sini ke arah kanan. Elektron berpindah dari batang kaca ke kain sutra, sehingga batang kaca kekurangan elektron bermuatan positif, sedangkan kain sutra diberi elektron oleh batang kaca sehingga menjadi negatif. Disingkat dengan K-sut. K-nya bermuatan positif, sutnya bermuatan negatif. Mudah adik-adik, butik, woltik, wolnit, kasut. Bisa diingat? Gampang sekali. Baik, ini adalah cara memberikan muatan listrik pada benda dengan cara digosok adik-adik. Nanti adik-adik bisa mempraktekkan sendiri. Yang gampang ini adik-adik, penggaris plastik ke rambut kering. Kita lanjutkan adik-adik. Nah, ada sifat muatan listrik. Apa sifat muatan listrik? Jika benda bermuatan listrik sama atau sejenis yang didekatkan pada jarak tertentu adik-adik, maka kedua benda tersebut akan tolak-menolak. Begini penjelasannya adik-adik. Ingat di sini sejenis ya, bisa negatif-negatif, bisa positif-positif. Saya tulis dulu, bermuatan positif dulu, didekatkan pada jarak tertentu. Nah, ini kita buat jarak tertentu saja. Ini yang negatif dengan negatif. Dia akan, kita lihat, tolak-menolak. Tolak-menolak. Di sini juga sama, negatif dengan negatif, tolak-menolak. Nah, yang kedua, kita lihat di sini jika benda bermuatan listrik berbeda atau tidak sejenis didekatkan pada jarak tertentu, maka kedua benda akan tarik-menarik. Di sini positif, di sini negatif, tarik-menarik. Sama, negatif, positif juga akan tarik-menarik. Jadi, kalau sejenis tolak-menolak, sama-sama positif atau sama-sama negatif, sedangkan berbeda atau tidak
sejenis, positif negatif atau negatif positif, maka akan tarik menarik. Bisa dipahami adik-adik? Nah, kita akan lihat contoh soalnya adik-adik. Di sini ada 4 benda. Ada benda A, B, C, D. Benda A dengan B tarik menarik. Ingat kata kuncinya adik-adik ya. Tarik menarik. Kalau tarik menarik berarti berbeda. B dengan C tolak menolak. Berarti sejenis. Oke, kata kuncinya itu. Benda C dengan D tarik menarik berarti berbeda jenis. Nah, kata kuncinya ada di belakang. Jika A ternyata batang kaca digosok dengan kain sutra, apa singkatannya tadi? Kasut. Ya, kasut. Masih ingat? Kita lihat slide sebelumnya. Yang ini batang kaca digosok kain sutra, kasut. Kasut. Ya. Kita akan kembali lagi. Kasut berarti K-nya adalah positif, sutnya adalah negatif. Batang A, adik-adik, itu adalah benda A itu adalah batang kaca. Berarti perbuatan positif. Mudah bukan adik-adik? Nah, kita akan lihat. Caranya adalah kita akan lihat satu persatu. Kita lihat di sini. Karena sudah ketahuan bahwa A adalah positif, adik-adik, kita lihat di sini A dengan B tarik menarik. Jadi A dengan B tarik menarik. Kalau kita lihat berarti A-nya positif, tarik menarik berarti berbeda jenisnya. Ingat-ingat berbeda jenisnya. Berarti dia bermuatan negatif. B-nya bermuatan negatif. Kita sudah menemukan ini. Kita isi aja enggak apa-apa. B-nya bermuatan negatif. Terus B dengan C tolak menolak adik-adik. B ini sudah kita menemukan dari awal tadi. B-nya adalah bermuatan negatif. Karena tolak menolak berarti muatannya jenis negatif juga. Negatif juga. Kalau kita kasih lingkaran saja. Yang terakhir adik-adik C dengan D. Ya, C dengan D. Bendanya tarik menarik. C-nya sudah diketahui yaitu negatif bermuatannya. D-nya belum. Tetapi keterangannya di sini tarik menarik. Kalau tarik menarik berarti tidak sejenis. Berarti bermuatan positif. Positif. Bisa dipahami adik-adik dari contoh soal ini? Nah, kalau sudah dipahami, maka adik-adik sudah menyelesaikan listrik statis yang berhubungan dengan teori-teorinya. Dan tentu adik-adik sudah pernah menerapkan salah satunya kalau pernah bermain-main penggaris. Jawabannya berarti tadi penggaris bukan karena ada magnetnya adik-adik, tetapi karena adanya benda yang bermuatan yang diakibatkan dari adik-adik menggosok penggaris ke rambut. Sudah terjawab? Nah, betapa menariknya fisika. Nah, ikuti terus channel ini. Like video ini jika suka adik-adik. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa di-share ke teman-temannya agar teman-temannya juga menyaksikan video ini dan memahami materi ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.